tentang sihir dosa besar, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan pelakunya, yakni kalau dia meminta bantuan syaitan. Karena yang mengajarkan sihir itu syaitan. Itu nas Al-Quran. Nas Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Tegas di sini dikatakan bahwa syaitanlah yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ini ada orang, pelakunya sekiranya seorang itu niat untuk melakukan sihir, adakah dia telah kafir? Saya kira tidak, ya. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Kita membahas, membongkar satu demi satu kesalahan dari Ustadz Wahabi itu. Ini dalam rangka mencerdaskan umat. Jangan umat ikuti orang yang tidak mumpuni, orang yang sesat, menyesatkan, yang menjual Al-Quran dan hadis untuk menyesatkan umat. Bukan hasad, bukan iri, bukan dengki, bukan apa. Iri, hasad, dengki itu kecuali ada peluangnya, walaupun itu tidak mesti juga seperti itu. Mungkin bertetangga, kemudian zahirnya rezekinya lebih lancar, dan lain-lain sebagainya. Atau tetangga toko, yang satunya laris manis, yang satunya tidak ada pembelinya. Mungkin kalau yang tidak laris tadi menceritakan yang laris, tidak ada hujan, tidak ada angin, ada kemungkinan besar itu hasad. Tapi kita kenal juga tidak. Kalau kamu mengatakan bahwa takut nanti orang-orang aswaj berkurang, apa urusan kita? Diri kita saja tidak bisa, kita sendiri tidak bisa memberi hidayah untuk diri kita sendiri, apalagi orang lain. Sebagaimana Allah sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu sudah konsep dari Allah, tidak bisa diotak-atik, cuma tanggung jawab. Umat jangan dikasih bodoh-bodoh. Salah satu contoh lagi ini, jadi contoh demi contoh didengar supaya mudah-mudahan Wahabi bisa kembali ke jalan yang lurus. Kan kasihan ikut orang yang salah. Dan orang-orang aswaja yang lemah iman itu, lemah i'tikad, jauh dari guru, jauh dari ulamanya, tidak terlalu cinta sama ulamanya. Mudah-mudahan jangan tersesat sebab mereka. Itu saja. Ini usaha. Dilihat video. Dalam pembahasan video ini lihat pembahasan masalah hukum sihir, mempelajari sihir. Apa hukum aslinya itu? Hukum aslinya adalah haram. Tetapi apakah mempelajari ilmu sihir secara mutlak haram? Jawabannya tidak. Sama seperti orang yang mempelajari kitab selain Al-Quran, kitabnya agama lain.
Taurat kah? Injil kah? Kalau Zabur masih ada, Zabur kah? Atau kitab apa saja? Kitab agamanya orang lain. Maka hukum aslinya haram. Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hajar Haytami dalam fatwanya itu. Beliau jadikan dalil, jadikan kisah Umar radhiyallahu anhu setelah membaca kitab Taurat dalam keadaan gembira datang memberi informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Ke Nabi marah, muka merah. Seraya bersabda, seandainya Musa hidup di zamanku ini dan tidak ikuti syariatku, maka dia juga akan sesat. Maka di situ boleh tulis bahwa hukum aslinya itu mempelajari kitab di luar Al-Quran itu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau ada maslahat, kalau jadi maslahat mungkin dengan kamu kuasai kitabnya orang lain, kamu ajarkan kepada dia yang salahnya mana. Jadi kitab-kitabmu ini misalkan ada yang betul ini, ada yang salah ini. Atau dalam kitabmu sendiri, di dalamnya di sana dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, tetapi hanya sebatas Nabi dan Rasul yang Allah ciptakan lewat mama saja tanpa bapak. Tentu tanpa melupakan Al-Quran dan ajaran-ajaran agama. Maka di sana boleh. Oke, sama seperti itu, hukum asli mempelajari sihir itu ya haram. Tetapi kalau ada yang hatinya aman, tidak terkesan, murni mempelajari sihir demi kemaslahatan, dia mau bongkar itu kejelekan sihir, tipu daya sihir, tipu daya penyihir lewat sihir, dan lain-lain sebagainya. Maka orang ini dalam mempelajari ilmu sihir tidak haram. Mudah-mudahan orang Wahabi pahami. Yang pertama itu. Yang kedua saya sampaikan bahwa menggunakan sihir juga hukumnya haram, tetapi tidak sampai kafir secara mutlak. Jadi kata orang Wahabi nisbatnya kepada guru andalan mereka, Al-Ustadz Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya menggunakan sihir itu adalah hukumnya kufur. Orang yang pelaku sihir itu jadilah orang kafir. Kenapa? Karena minta tolong sama syaitan. Jelas ini ilatnya tidak nyambung. Kalau hanya minta tolong dari syaitan itu, dalam menggunakan sihir orang jadi kafir. Subhanallah. Nanti di amalan-amalan, berapa banyak amalan yang diharamkan itu, yang orang melakukan itu amalan, kadang tidak sendiri, dia minta tolong sama orang untuk menggolkan misi jahatnya itu. Tapi di sana tidak ada satu ulama pun yang mengatakan kafir, mungkin Wahabi. Tidak. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Membunuh itu adalah dosa terbesar nomor 2, membunuh orang muslim tanpa hak setelah syirik. Sehingga dalam Al-Quran Allah sampaikan, walidzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Dan hukum ini tidak mansukh. Untuk itu kami wajibkan ke atas orang Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang tanpa hak dan membuat kerusakan di muka bumi, seakan dia bunuh itu dosanya manusia satu dunia itu. Dosanya.
Tetapi kalau ada yang membunuh nih kan haram hukumnya. Terus dia minta tolong sama orang karena dia tidak bisa bunuh sendiri. Jelas ini haram. Tetapi saat dia melakukan ini tanpa dia menganggap ini satu perbuatan yang halal, tanpa dia meyakini adalah satu perbuatan yang halal dalam agama Islam, maka dia masuk dalam orang yang terjerumus dalam dosa besar, kategori orang yang terjerumus dalam dosa besar, tetapi dia tidak menjadi kafir. Padahal dia minta tolong juga sama penjahat. Atau dia minta tolong sama orang kafir. Dalam akidah kita orang Islam, orang kafir dengan iblis itu satu ajaran. Jadi minta tolong sama orang kafir untuk melakukan satu pembunuhan tadi itu di 11-12. Sama dengan orang melakukan perbuatan sihir untuk menyakiti atau membunuh orang dengan meminta bantuan syaitan. Maka di sana tidak kafir, di sini tidak kafir selagi dia tidak menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang halal. Jelas dalil yang disodorkan ya betul Al-Qur'annya, tetapi tidak nyambung. Yang pertama, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Jadi dalil ini betul, tetapi untuk memfitkan dalil ini demi menguatkan pendapat Al-Ustadz Muhammad bin Abdul Wahab itu jelas tidak nyambung. Yang kedua, dia dalam membaca ayat Al-Quran tadi salah. Ini menandakan dia tidak mengerti ilmu nahwu. Makanya saya bilang, kita bongkar ini supaya orang Wahabi sadar bahwa kamu yang kamu ikuti itu adalah orang yang tidak mumpuni, nanti sesat nih Zat. Dia baca walakinna syayatinu kafar. Salah itu. Kenapa salah? Kenapa? Karena lakinna itu adalah bagian dari huruf-huruf yang beramal dalam isim. Dan ini lakinna ini bagian dari huruf musyabbih bil fi'il yang menyerupai fi'il amali. Isimnya dia kasih mansub dan khabarnya dia kasih rafa atau marfu. Jadi ada 6 hurufnya itu inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Lakinna adalah huruf istidrak, menafikan sebelumnya dan mengisbatkan sesudahnya. Maka walakinna syayatina, walakinna asyayatina adalah isimnya, kemudian kafaru dari tasrifnya ini adalah jama' muzakkar ghaib, kafaru fiil di dalamnya ada dhamir hum kembali kepada syayatin. Fiil berjumpa fa'il menjadi jumlah fi'liyah khabariyah, terus menjadi khobarnya lakinna. Paham tidak? Yang berikutnya lagi, setelah dia nukilkan pendapat pembesarnya tadi itu, Ustadz Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia bilang menurut saya. Apa? Dia bilang menurut saya tidak kafir. Jadi yang mau kita garis bawah yaitu apa? Perselisihan di kalangan mazhab itu. Imam Nawawi berselisih dengan Imam Syafi'i. Ini mereka ributkan. Mereka ributkan. Contohnya masalah membaca Al-Quran dengan niat untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai atau tidak. Kalau dari Imam Syafi'i sendiri tidak sampai. Tetapi penelitian ulama-ulama Syafi'i setelah Imam Syafi'i itu dari kalangan Syafi'iyah, salah satunya Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih, beliau katakan sampai dengan catatan yang membaca Al-Quran itu bacaannya diterima oleh Allah. Ini kalau kita bicara seperti ini ribut mereka.
Oh, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i. Nyatanya bukan ikut Imam Syafi'i, ikutnya ulama yang di bawahnya Imam Syafi'i. Padahal ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari Imam Syafi'i dan seterusnya itu setelahnya, kemudian dari Hanafiyah juga begitu, Malikiyah, Hambaliyah. Ini ulama-ulama yang punya kapasitas, yang orang mempelajari buku-buku mereka itu, walaupun di dalamnya tidak ditampilkan dalil-dalil mengenai apa yang mereka sampaikan, hukum-hukum. Tenang hati orang. Nyaman. Kenapa? Mereka sudah dipercaya keilmuannya, keikhlasan, ketakwaan. Sehingga mengambil fatwa-fatwa mereka itu tidak ada beban di dunia dan tidak ada beban di akhirat. Itu saja orang Wahabi perselisihkan. Kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut ulama setelahnya? Padahal mereka semua ahli. Sementara ini Ustadz andalannya Wahabi, ilmu nahu saja tidak tahu. Baru setelah dia nukilkan kata-kata gurunya tadi, pendapat pembesarnya tadi, baru dia bilang, oh, kalau menurut saya menggunakan sihir itu tidakkah orang yang menggunakan sihir orangnya tidak jadi kafir, perbuatannya tidak kufur. Paham tidak? Jadi ya mau bilang lucu tapi jangan tertawa. Saya kalau lucu harus tertawa, tapi ya lucu juga. Jelas ya. Maka tidak ada kata lain untuk orang Wahabi melainkan satu syair, satu fasawfa tara idzan kasafal ghubaru. Nanti kamu lihat kalau debu-debu itu sudah tersingkap. Atahtar rijli farasun aw himarun. Apakah yang ditunggangi itu di bawah kaki, maksudnya kendaraan yang ditunggangi itu adalah kuda atau keledai. Jadi kalau masih banyak debu itu ya tidak bisa ditahu. Nomor satu, tidak bisa dilihat sama sekali atau remang-remang. Jadi tebaknya bisa salah. Tetapi kalau debu-debu sudah tersingkap, baru nanti ditahu. Yang ditunggangi itu adalah kuda atau keledai. Sama juga seperti itu. Berkuar-kuar orang Wahabi kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang lain memahami Al-Quran dan Sunnah, dia bilang mereka bisa salah. Tetapi kalau mereka sudah kayak wahyu masih belum terputus. Masih ada datang wahyu sama mereka. Kalau pas ditanya tidak tahu lagi Al-Qur'annya, hadisnya, langsung menurut saya lupa tadi, kembali ke Al-Quran dan hadis itu, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Cuma aneh bin ajaibnya pendukungnya itu terlalu, apa bahasa yang pas? Kalau bilang goblok nanti tidak enak juga. Jadi pendukungnya itu terlalu, kita ini yang fanatik berdasar. Ikuti ulama-ulama itu kan fanatik berdasar. Sementara mereka ikuti gurunya itu fanatik tidak punya dasar. Tetap juga dibela. Dibesar-besarkan. Maka saya ulangi syair tadi. Fasawfa tara idzan kasafal ghubaru atahtar rijli farasun au himarun. Kalau debu sudah tersingkap, nanti kamu bisa lihat. Kamu tahu nanti itu yang jadi apa yang dibawa kaki itu kuda atau keledai. Yang ditunggangi itu kuda atau keledai. Jadi di dunia kamu bisa berkuar-kuar. Tetapi setelah mata yang sementara ini tertutup, mata dunia dicabut sama Allah penglihatannya, bersamaan dengan dicabutnya roh, kemudian berpindah alam dari dunia ke barzakh,
kemudian hasyar, mizan, hisab, sirot. Di sana perlu lihat. Oh, yang berjalan ke atas ma'ana alaihi wa ashabi itu aswaja hakiki alias Asy'ari atau Maturidi, yang suci dari Syiah, Mu'tazilah, Wahabi dan macam-macam itu, Karamiyah, Murji'ah dan sebagainya, ataukah Wahabi yang menjadi Mujassimah atau Musyabbihah itu. Nanti dilihat. Semoga bermanfaat. Subhanallah.